Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di diskusi TV yang mengangkat isu strategis dan penting pada kesempatan kali ini dengan judul Tambang di Raja Ampat Antara Kepentingan Rakyat dan Korporasi. Bersama saya Firdaus yang akan memandu diskusi ini selama beberapa menit ke depan ya. Telah hadir bersama kita Pak Agus Bambang Irawan, ya, seorang pengamat ekonomi lingkungan yang akan membedah persoalan ini bersama kita. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, baik, siap-siap. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui juga nih Pak, belakangan ini kan perhatian publik tuh tertuju kepada Raja Ampat ya, wilayah yang selama ini dikenal sebagai surga ekowisata dunia. Namun di balik keindahannya muncul kekhawatiran yang serius ya, mulai dari eksploitasi tambang nikel yang berpotensi merusak ekosistem laut dan hutan tropis di Papua. Nah, Bapak Presiden Prabowo mencabut empat ya izin tambang nikel, namun satu ya perusahaan besar yang dibiarkan tetap beroperasi, yakni PT Gag Nikel. Nah, tentunya hal ini kan menimbulkan tanda tanya ya, apakah pencabutan izin tambang ini benar-benar langkah penyelamatan lingkungan atau hanya pencitraan politik? Apakah kepentingan masyarakat adat dan keberlanjutan alam benar-benar jadi prioritas atau justru tersingkir oleh tekanan oligarki dan tuntutan investasi? Nah, mengulik sedikit lebih dalam ya. eh, Bagaimana menurut Pak Agus ya, kondisi dan kebijakan penambangan nikel di Raja Ampat termasuk pencabutan IUP dan keberlanjutan operasi PT Gag Nikel, apakah didasari perlindungan lingkungan atau kepentingan politis? Monggo Pak. Iya, terima kasih. Menarik ya. Ini Raja Ampat ini sekarang lagi hot-hotnya di nasional di Indonesia, dan di sana ada hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu adanya penambangan nikel, di mana penambangan nikel itu berada di Raja Ampat. Nah, mungkin kita harus tahu dulu Raja Ampat itu kenapa sih itu kok jadi menarik dan perhatian nasional bahkan dunia. Kita lihat bahwa Kepulauan Raja Ampat itu di Papua Barat Daya itu merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Di sana itu ada tiga karang dunia yang memiliki 75% spesies karang yang ada di bumi. Ini kan potensi sumber daya alam hayati yang cukup tinggi. 75% spesies karang itu ada di di Raja Ampat gitu ya. Dan ini tentunya menjadi habitat langka, biota laut yang langka di sana gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya, di samping itu ada potensi sumber daya alam non hayati, yaitu tambang nikel gitu ya. Sehingga ya ini akan dilakukan eksplorasi untuk digali manfaatnya. Nah, sekarang terjadi tarik ulur eh, antara pemanfaatan sumber daya alam hayati, yaitu terumbu karang yang nilainya itu tidak terharga, ataupun ekosistem yang lainnya, ataupun eksplorasi terkait ini tambang nikel ya, nikel, mineral nikel. Nah, ini semuanya dilakukan dua-duanya. Nah, sekarang kita melihat dari kacamata peraturan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, eh, untuk pulau-pulau kecil di Indonesia, ya, luasannya kalau nggak salah itu di bawah 6.000 hektar, itu nggak boleh dilakukan kegiatan penambangan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kawasan lindung, hutan lindung itu juga dilarang dilakukan apa upaya penambangan nikel. Dan salah satunya nikel di Raja Ampat. Kemudian kawasan lindung lainnya, nah ini kan Raja Ampat kan terumbu karangnya kan eh, termasuk langka di dunia ini. Ini kan menjadi kawasan yang dikonservasi,
yang nantinya akan diajukan ke UNESCO sebagai Geopark Raja Ampat gitu ya. Nah, dilihat dari itu semua, ini penambangan yang ada di Raja Ampat itu melanggar. Pertama, itu untuk luasannya. Luasannya itu jauh di bawah 6.000 hektar. Baik di dalam nanti rencana kawasan Geopark Raja Ampat maupun di luar itu kawasan Raja di luar Geopark ini di bawah 6.000 hektar itu merupakan pulau-pulau kecil. Sehingga dilihat dari peraturan yang terkait tentang pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia ini terjadi pelanggaran pelanggaran hukum ini ya. Ya, hukum nasional ini. Kemudian yang berikutnya menambang di kawasan lindung. Nah, ini di kawasan lindung ini kan sebenarnya nggak boleh ya. Jadi hutan lindung itu kan yang PT Gagnikel itu kan sebenarnya juga itu di kawasan hutan lindung itu ya. Sepengetahuan saya yang pernah saya baca itu berada di kawasan hutan lindung gitu ya. Nah ini juga terjadi pelanggaran gitu ya. Kemudian yang kedua untuk PT Gag ya konsensinya ini eh, dua kali saya pernah membaca itu konsensinya itu dua kali dari luas pulau PT GAK itu luas pulau GAK itu sendiri ya pulau GAK itu sendiri. Nah itu artinya penambangannya bukan hanya di darat tapi juga ada di laut gitu loh. Wah ini potensi kerusakan ekosistemnya sangat besar. Nah di Raja Ampat itu penambangan oleh perusahaan itu ada 5 perusahaan. 4 perusahaan itu berada di kawasan konservasi rencana Geopark Raja Ampat. Yang yang satu yaitu PT Gag Nikel yang di Pulau Gag itu berada di luar kawasan konservasi Geopark Raja Ampat. Gitu. Nah, yang 4 yang berada di kawasan konservasi ekosistem Raja Ampat rencana Geopark ini secara otomatis ya mereka dihentikan ya. Menurut itu pemerintah ini mereka sudah dihentikan ya. Nah, kemudian yang satu PT Gagnikel yang berada di luar Raja Ampat itu tetap dipertahankan untuk beroperasi. Namun kalau dilihat dari peraturan perundang-undang yang ada, ini sebenarnya ini melanggar gitu ya. Namun menurut informasi yang ada itu untuk PT Gagnikel itu sistem penambangannya itu konsensinya adalah kontrak karya yang itu tidak bisa diganggu gugat. Sementara kalau yang 4 perusahaan di dalam kawasan rencana Geopark Raja Ampat itu cuma izin usaha penambangan sehingga mudah untuk dicabut itu ya. Namun kan di sini ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penambangan di kawasan pulau-pulau kecil itu dilarang gitu ya. Ya. Kemudian dari apa kawasan lindung itu sendiri ini juga berpotensi merusak merusak lingkungan khususnya ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan tropis, kemudian ekosistem padang lamun, mangrove, waktu itu laut dalam dan sebagainya. Ini berpotensi nanti akan terjadi kerusakan lingkungan sehingga ya ini akan merugikan semuanya, merugikan masyarakat lokal Papua, kemudian bangsa Indonesia sendiri dan khususnya kepentingan untuk pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati yang, nah ini ada pakar ekonomi UGM mengatakan nilai ekonomi dari ekosistem terumbu karang dan ekosistem yang ada di Raja Ampat itu nilainya lebih dari 300 triliun, sekitar lebih dari itu gitu ya. Sementara kalau penambangan nikel ini kurang lebih 350 triliun. Ini memang perlu validasi sih itu hasil statement pernyataan dari pakar ekonomi energi UGM itu ya. Tapi ya kita lihat bahwa lihat kelangkaannya ya Raja Ampat ini ekosistem terumbu karangnya ini menurut saya nilai ekonominya itu jauh lebih lebih tinggi dibandingkan penambangan penambangan dari nikel itu sendiri gitu loh. Sehingga kalau dilihat dari bagaimana polisi terkait penambangan yang ada di Raja Ampat, yang pertama yang 4 perusahaan yang ada di
di mana kawasan geopark Raja Ampat itu sudah melanggar hukum, ya melanggar hukum nasional. Ini kita tidak konteks dalam misalkan menurut hukum Islam, ya ini masih hukum nasional, ya ini pasti sudah melanggar hukum, izin lingkungannya, AMDALnya, kemudian eh, kajian yang lain-lainnya yang mendukung itu, kemudian terkait peraturan perundangan konservasi di pulau-pulau kecil dan sebagainya, itu melanggar gitu ya. Kemudian yang di luar itu memang di luar kawasan Geopark Raja Ampat yang PT Gagni. Tapi kan dia masuk kawasan hutan lindung, kemudian masuk kawasan itu pulau-pulau kecil yang itu harus dilindungi. Ini ada peraturan undang-undangnya sehingga dari situ itu sebenarnya terjadi pelanggaran hukum gitu ya. Pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia itu sendiri gitu ya. Meskipun itu kontrak karya, tapi kalau itu terjadi pelanggaran hukum, nah ini sekarang hukum mau dikemanakan gitu loh. Itu seperti seperti itu. Nah, meskipun itu yang PT Gagnikel itu adalah anak perusahaan PT Antam. Itu kan perusahaan BUMN, anak perusahaan dari PT Antam gitu. Namun kan kalau dilihat dari pelanggaran itu, nah sekarang hitung-hitungan lebih nilai ekonominya itu lebih tinggi tambang nikel atau sumber daya alam hayati, khususnya terumbu karang, hutan-hutan tropis, kemudian apa padang lamun, ekosistem padang lamun ataupun ekosistem ekosistem yang lainnya. Saya cuma ambil itu sekilas ya, tapi belum melakukan perhitungan secara kuantitatif ya. Nilai nilai nilainya itu sekilas itu saya melihat bahwa nilai ekonomi dari sumber daya alam hayati ini lebih tinggi daripada sumber daya alam non hayati yaitu tambang nikel. Sekilas ya. Tapi ini memang perlu adanya eh, penilaian secara lebih komprehensif dan mendetail tentang eh, nilai ekonomi dari sumber daya alam tadi itu ya. Nah, ini saya cuma pernyataannya sekilas, sekilas. Namun selihat aja itu melihat dari pernyataan-pernyataan dari para ahli bidang ekonomi itu lebih mendukung bahwa nilai sumber daya alam hayati itu jauh lebih tinggi gitu loh. Sehingga lebih cocok untuk tidak dilakukan penambangan ya dibandingkan dilakukan eksplorasi, eksploitasi tambang nikel. Oke, baik. Dari sini kita juga bisa tahu ya bahwa terjadi pelanggaran hukum yang ada di daerah Raja Ampat di sana. Nah, eh, mengenai hal itu ya, apa dampak jangka panjang tambangan nikel di Raja Ampat terhadap ekosistem ya, keterlibatan masyarakat Papua juga dan siapa sih yang sebenarnya itu paling diuntungkan? Ya, ini berbicara dampak ya. Kalau misalkan potensi sumber daya alam nikel, tambang nikel, kemudian potensi sumber daya alam hayati yang lebih diutamakan penambangan nikelnya ya. Nah, tentunya yang akan berdampak langsung adalah yang itu penambangan nikel yang ada di kawasan geopark Raja Ampat itu ya, empat perusahaan itu. Oke, kita mengapresiasi itu sudah ditutup ya. Namun kan dampak kerusakan pembukaan lahan, alih fungsi lahan, kemudian sedimentasi, penurunan kualitas air ini sudah mulai terjadi yang di dalam ekosistem Raja Ampat, khususnya yang di kawasan Geopark Raja Ampat. Nah, dampaknya satu yaitu merusak ekosistem yang ada di Raja Ampat. Satu adalah ekosistem terumbu karang, jelas itu akan rusak dan itu kan nilainya tidak terkira ya. Dan em, kalau terumbu karang itu rusak, maka akan merusak habitat ikan-ikan yang ada di sana. Di sana ada ratusan spesies ikan yang hidup di ekosistem terumbu karang gitu ya. Nah, kalau terumbu karangnya itu rusak, maka ikan-ikan itu tidak akan menempati habitat yang layak. Akhirnya mereka akan sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan musnah. Ya. Jadi sumber daya alam perikanan akan musnah gitu loh. Nah, ikan itu kan ada ratusan spesies yang itu tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Nah, ini kan nilainya kan sangat tinggi sekali. Baik dari segi ilmiah ya
akademis ataupun secara ekonomi untuk ditangkap ikannya oleh tempat gitu ya. Sehingga nanti dampaknya ikan itu nanti akan musnah sehingga pertama penduduk sekitar tidak bisa menangkap ikan lagi di situ gitu ya. Kemudian sebagai pembelajaran laboratorium alam untuk pembelajaran eh, sumber daya hayati itu akan hilang. Jadi masyarakat dunia akan kehilangan laboratorium alam yang sangat tinggi harganya untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dampak dari adanya kegiatan penambangan ini kan merusak ekosistem terumbu karang dan spesies ikan yang ada di sana. Padahal di situ itu sudah berkembang geowisata Raja Ampat. Nah, ini kan akan menghilangkan pendapatan daerah, pendapatan negara dari pariwisata. Baik itu masyarakat lokal maupun Provinsi Papua ataupun negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, ini kan secara ekonomi ini akan mengurangi ini pendapatan daerah maupun pendapatan negara dari sektor pariwisata ya. Belum lagi dari sektor perikanan itu belum belum dikasihkan perhitungan gitu ya. Nah, em, kemudian kalau dilihat dari apa penambangan nikel, nah nikel itu kan em, barang yang sebenarnya saat ini sangat sangat dibutuhkan oleh oleh banyak negara ya. Salah satunya itu Cina, yaitu digunakan itu untuk pengembangan baterai eh, nikel litium. Ya untuk apa misalkan mobil listrik eh, yang ini bukan menggunakan bahan bakar fosil ya. Nah, menurut data BPS Pusat Statistik bahwa hasil penambangan nikel ini 80% bukan hanya di Raja Ampat ya, tapi itu di Maluku, di Sulawesi, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Ini 80% nikel yang ditambang itu diekspor ke Cina. Sehingga yang menerima manfaat ini sebenarnya siapa? Saya mempertanyakan. Yang menerima manfaat ya tentunya negara Cina ya. Itu karena apa? Ya 80% itu diekspor ke sana gitu loh. Terus mungkin ada yang menyanggah. Wah, kalau gitu kan Indonesia dapat pajaknya dari tambang nikel itu sendiri. Kita lihat ya, pendapatan dari penambangan, ya salah satunya itu nikel. Ini menurut saya pajaknya itu nggak nyampe 15% ya, kurang lebih 10%. Nanti bisa bisa dicek itu di peraturan undang-undang yang ada. Pajak dari itu nikel yang masuk ke Indonesia itu nggak nyampe 15%, kurang lebih 10%, kurang lebih ya. Nanti bisa bisa di cross check itu apa yang saya sampaikan valid atau tidak itu. Kemudian penerimaan negara yang berikutnya adalah dari sewa lahan. Ya, sewa lahan dari lokasi yang ditambang itu. Jadi nilai sewa lahan itu juga tidak seberapa gitu ya. Jadi yang didapat oleh pemerintah itu Indonesia itu adalah pajaknya yang kurang lebih 10%, kemudian sewa lahan. Nah, sisanya ini dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan. Nah, perusahaan ini mayoritas siapa yang memegang perusahaan tadi? Itu perusahaan-perusahaan investor asing yang itu afiliasinya ini adalah dari Cina. Sehingga sebenarnya ini yang lebih mendapatkan manfaat itu siapa? Bisa dilihat itu ya. Itu tadi. Ya, ini kita cuma paling paling banter itu nggak nyampe 20% itu nilai nilai hasil penambangan dalam hal ini nikel itu yang masuk ke pemerintah Republik Indonesia gitu loh. Sehingga 20%-nya itu misalkan nilai ekonomi dari tambahan ke 350 triliun ya yang masuk ke pemerintah cuma 20%-nya maksimal itu menurut saya gitu ya. Dan perusahaan tadi itu eh, mayoritas adalah perusahaan investasi asing, khususnya berasal dari Cina gitu ya. Memang ada beberapa dari investor dari dalam negeri, tapi kan yang yang memperoleh manfaat itu siapa? Itu bukan bukan pemerintah RI gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat bahwa eh, nikel itu kan salah satu bahan untuk baja ya. Nah, Indonesia itu 50%-nya itu masih impor dari luar negeri.
Nah, kalau misalkan mau nambang nikel, harusnya untuk membangun kemandirian bangsa dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang urgen di Indonesia, misalnya baja, kemudian apa itu baterai listrik. Itu semuanya kan masih masih impor ya, khususnya baja tadi masih masih impor gitu loh. Nah, kok itu semuanya mayoritas diekspor ke negara lain, khususnya ke Cina, sehingga yang banyak menerima manfaat kalian sudah bisa bisa memprediksi siapa sih ya, karena 80% ini diekspor ke Cina gitu loh, begitu. Oke, baik. Nah, mengetahui eh, sedemikian rupa ya apa dinamika di dalamnya ya. Bagaimana sih seharusnya ya negara itu mengolah sumber daya alam di Papua itu agar adil, lestari dan berpihak pada masyarakat adatnya, terutama jika menggunakan pandangan atau kacamata syariat Islam. Bagaimana, Pak? Ya, saya berpandangan ini perlu kajian komprehensif ya. Itu di Raja Ampat kan ada dua potensi sumber daya alam, yaitu potensi sumber daya alam hayati dan potensi sumber daya alam non hayati. Salah satunya tambang nikel, kemudian hayatinya itu ada terumbu karang, kemudian eh, eh, ratusan spesies ikan langka yang ada di sana, kemudian ada padang lamun, kemudian ada ekosistem hutan tropis, kemudian ada burung cendrawasih dan sebagainya. Nah, tentunya ketika melakukan eh, eksploitasi sumber daya alam, itu hitung-hitungan ya, lebih menguntungkan em, sumber daya alam hayati atau non hayati tambang tadi. Nah, ini kan nggak ada kajian hitungan yang komprehensif. Ada potensi sumber daya alam dua-duanya itu dilakukan eksploitasi secara bersamaan. Nah, dampaknya pasti akan salah satu yang terkalahkan gitu ya. Nah, kalau misalkan itu dua-duanya dilakukan, yang pasti kalah itu adalah sumber daya alam hayati, yaitu ekosistem terumbu karang, ikan, kemudian padang lamun, mangrove, hutan hutan tropis, dan sebagainya. Nah, ini kan akan merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Papua sana. Nah, itu kan perlu perlu ada kajian komprehensif. Nah, menurut saya kok ini kok belum belum ada kajian komprehensif dilakukan dua-duanya. Nah, ini masalah perizinannya mesti ada sesuatu hal yang dipertanyakan ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana konsep Islam dalam hal pengelolaan sumber daya alam tadi ya? Bahwa bahan tambang, mineral tambang, termasuk dalam hal ini nikel, kemudian sumber daya alam hayati kayak terumbu karang, kemudian padang lamun, ikan dan sebagainya yang jumlahnya tak terbatas. Ini dalam Islam kan eh, kita umat manusia ini diminta, diwajibkan untuk memelihara, mengkonservasi supaya itu tidak terjadi kerusakan ya. Ya. Nah, kerusakan lingkungan itu ya harus harus dijaga bahwa itu lingkungan nggak boleh rusak. Nah, kemudian status kepemilikan. Nah, itu status kepemilikannya itu kan adalah barang milik umum, maka pengelolaannya itu harusnya dilakukan oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta. Nah, yang 4 perusahaan tadi kan itu pengelolaannya oleh swasta. Nah, ini kan pelanggaran pelanggaran hukum gitu ya. Pelanggaran syariat itu menurut Islam itu ya. Karena apa? Ini mengambil barang milik umum digunakan untuk korporasi ataupun individu. Ini kan berarti mendolimi umat manusia baik umat Islam maupun non-Muslim itu seperti itu. Sehingga dalam hal pengelolaan itu sumber daya alam yang ada di sana, ini adalah barang milik umum yang ini digunakan, dieksplorasi, dieksploitasi, ditambang, dimanfaatkan. Ini semuanya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, baik umat Muslim maupun umat non-Muslim, di mana pengelolaannya itu dilakukan oleh negara. Nah, di sana memang sudah ada itu PTG gitu, merupakan anak perusahaan Antam. Antam itu kan perusahaan perusahaan negara itu. Ya, tapi kan
konsepnya tadi, hitung-hitungan tadi lebih menguntungkan mana itu loh, menguntungkan itu pelestarian sumber daya alam hayati ataupun non hayati tambang tadi gitu loh. Kalaupun tetap itu mau dilakukan penambangan ya, maka hasilnya ini digunakan untuk kemaslahatan umat, membangun kemandirian bangsa, memenuhi kebutuhan bangsa ini. Misalkan kebutuhan itu baja nasional yang itu mayoritas itu impor dari luar negeri, itu seperti itu. Dengan demikian bisa jadi tambang, tapi lihat urgensinya gitu loh. Nah, kalau kita lihat selama ini urgensinya menurut saya belum begitu urgen ya. Dan ini lebih banyak menguntungkan negara lain dibandingkan bangsa ini. Akibatnya apa? Ya, yang dirugikan ya umat manusia yang ada di bumi, khususnya di bangsa Indonesia itu sendiri, menurut saya gitu loh. Oke, baik. Eh, Mungkin dari keseluruhan tadi ya sedikit mencoba untuk merangkum juga ya. Mulai dari yang pertama ya, memang penambangan nikel Raja Ampat itu di mana tempat kekayaan hayati bumi dan sumber daya alam termasuk karang berbagai spesies yang mana juga tadi juga disebutkan juga termasuk biota langka gitu. Nah, dalam jarak beberapa kilometer dan di kawasan pulau-pulau yang kecil itu tidak boleh dilakukan penambangan secara undang-undang ya. Dari fakta yang sudah dijelaskan ini kita bisa tahu bahwa adanya pelanggaran hukum di sini. Terlebih juga kita dapati terjadi penambangan di kawasan hutan lindung. Apalagi sekilas pernyataan para ahli ekonomi kalau berbicara dari sisi ekonomis ya, sumber daya alam yang ada di Raja Ampat itu lebih tinggi nilainya dibanding nikel itu sendiri. Nah, kemudian yang terdampak langsung tentunya lingkungan di sekitar pertambangan di Raja Ampat itu ya, rusaknya ekosistem terumbu karang, terus kemudian spesies ikan yang kehilangan tempat tinggalnya, kemudian mata pencaharian nelayan itu pun terdampak. Juga memengaruhi geowisata Raja Ampat itu sendiri ya, baik dari segi pendapatannya, citra dan reputasi dan sebagainya. Nah, berbicara barang tambang nikel ya yang dibutuhkan banyak negara, salah satunya negeri Cina tadi yang membutuhkan nikel untuk pengembangan baterai di negaranya. Nah, nilai hasil penambangan pastinya masuk ke ekonomi pemerintah dan itu pun juga disebutkan tadi persenannya tidak seberapa dan tentunya kita bisa tahu mayoritas swasta dan perusahaan asing juga investor dalam negeri yang bermain di arena pertambangan tersebut gitu. Nah, oleh karena itu perlu supaya ini benar-benar bisa terselesaikan masalahnya perlu dilakukan kajian komprehensif ya. Potensi sumber daya alam mana yang lebih menguntungkan tanpa merusak salah satu di antara keduanya. Atau kalau bisa bahkan lebih bagus bisa meng-up kedua-duanya gitu ya. Dalam konsep Islam itu sendiri pengelolaan barang tambang seperti nikel kemudian ekosistem laut ya sebagai manusia diwajibkan untuk memelihara dan tidak merusak ya dengan mengeksploitasinya. Nah, kemudian berbicara soal masalah status kepemilikan ya dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, dalam hal ini termasuk kepemilikan umum, barang milik umum. Tentu tidak boleh dikuasai oleh secara individu atau kelompok kecil. Nah, hari ini hal ini harus dikembalikan kepada negara ya karena memang negara lah yang tugasnya memang sebagai pelayan rakyat ya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Begitu nggih. Nggih, terus. Nggih, baik. Oke. Untuk lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin dari Pak Agus bisa menambahkan atau menutup dengan closing statement terkait hal ini. Monggo. Iya. Kalau pemimpin negeri ini amanah dalam hal mengelola sumber daya alamnya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati, itu benar-benar amanah dalam hal pengelolaan ini, maka rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya itu tentunya akan sejahtera, makmur, damai setahun saya. Nih, karena sumber daya alam tadi ini merupakan barang milik umum yang hanya bisa dimanfaatkan untuk peruntukan kesejahteraan umat manusia. Namun, jika pengelolaan sumber daya alam tadi ini hanya berpihak kepada oligarki, kepada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, korporasi, yang mana keuntungannya itu lebih banyak dinikmati oleh korporasi maupun oligarki, maka ini akan berdampak buruk terhadap umat manusia yang ada di bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, sehingga harapan untuk
mencapai masyarakat adil, makmur, sentosa itu akan sulit terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Pak Agus Bambang Irawan ya. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa diskusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekian pembahasan diskusi yang mengenai eh, masalah tambang Raja Ampat di nikel di Raja Ampat tersebut ya. Mungkin cukup sampai sini dan jangan lupa berikan like, komentar, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan isu dan kabar terkini dari kami. Saya Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.